Dalam mengelola dan memajukan pondok, pimpinan Pondok Modern Tazaka memiliki pancajangka, yaitu pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, hizanatullah atau pendanaan, dan kesejahteraan keluarga pondok. Selain pancajangka, ada 3 strategi, yaitu membangun fisik, membangun SDM, dan membangun jaringan kerja atau networking. Pergedungan di Pondok Modern Tazaka yang dimulai pembangunannya sejak Januari 2011 adalah sarana dan prasarana yang menunjang berlangsungnya pendidikan dan pengajaran. Berikut ini adalah beberapa unit pergedungan yang ada di Pondok Modern Tazaka hingga Agustus 2020. Masjid Az-Zaki dibangun pada Januari 2011, wakaf dari Haji Ahmad Zaki Junaid melalui Kospin Jasa. Pembangunannya memakan waktu sekitar 16 bulan. Daya tampung masjid 2 lantai itu sekitar 1.600-an jamaah sholat. Husamuddin Farfur. Selanjutnya, Profesor Dr. Mustafa Dasuki Kasbah. Selanjutnya, Profesor Dr. Hamidullah. Selanjutnya, Haji Muhammad Muzammil Basyuni. Kita injakkan kaki gontor ke bumi batang, dan kita bacakan Fatihah dan kita bacakan doa, insya Allah akan maju di sini, insya Allah. Selain digunakan untuk sholat 5 waktu para santri, Masjid Az-Zaki juga digunakan untuk pengajian-pengajian santri oleh kiai. Juga berbagai aktivitas pembelajaran santri seperti tahsin dan tahfidz rutin tiap habis subuh. Bahkan beberapa sudut di Masjid Az-Zaki digunakan untuk kelas-kelas darurat sementara karena membludaknya jumlah santri sehingga memerlukan banyak ruang kelas. Masjid Az-Zaki juga digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan pondok, seperti tabligh akbar dan buka puasa bersama masyarakat tiap Ramadan yang dihadiri tidak kurang dari 5.000 jamaah. Termasuk santunan dan bantuan sosial kemasyarakatan Lazis Tazaka kepada masyarakat du'afa dan fisabilillah dilaksanakan di Masjid Az-Zaki. Pondok ini memiliki landasan operasional yaitu Pancajangka. Pancajangka itu pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizanatullah atau pendanaan, dan kesejahteraan keluarga pondok. Dari 5 Pancajangka itu dirumuskan lagi menjadi 3 strategi: membangun fisik, membangun SDM, dan membangun networking. Pembangunan pergedungan, pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar adalah bagian dari Pancajangka itu, sekaligus bagian dari 3 strategi itu. Itu semua dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengembangkan pondok ini di dalam proses pendidikan dan pengajarannya. Gedung Robitoh terdiri dari 2 lantai, dibangun pada medio 2012, wakaf dari Haji Rio Putranto. Lantai pertama terdiri dari 3 ruang, yaitu ruang kantor pimpinan, lobi tamu pimpinan, dan ruang kantor sekretariat pondok. Sedangkan lantai 2 difungsikan sebagai mini aula untuk berbagai kegiatan pertemuan baik santri, guru, maupun masyarakat.
Aula Robitoh dengan kapasitas sekitar 150-an orang digunakan untuk forum kamisan guru-guru, seminar-seminar untuk santri dan guru, pelatihan-pelatihan, dan seminar internasional yang dilaksanakan oleh Tazaka yang mendatangkan narasumber dari luar negeri dan peserta dari utusan pondok pesantren seluruh Indonesia. Halaman gedung Robitoh adalah ruang terbuka pondok yang digunakan untuk kegiatan upacara, seremoni penerimaan tamu-tamu kehormatan, pentas seni, dan kreativitas santri, dan berbagai aktivitas outdoor lainnya. Gedung Gontor adalah asrama santri. Peletakan batu pertamanya pada pertengahan 2012 oleh pimpinan Pondok Modern Gontor dan rombongannya. Gedung ini adalah wakaf dari para alumni jamaah haji dan umroh serta masyarakat luas. Terdiri dari 2 lantai dan 16 kamar berukuran masing-masing 7x9 meter. Saat ini, asrama Gedung Gontor dihuni sekitar 250-an santri dan sekitar 20 guru. Selain di Gedung Gontor, asrama santri menempati sebagian Gedung Surya. Peletakan batu pertamanya oleh ulama terkemuka dari Damaskus, yaitu Syekh Dr. Rajab Dib. Terdiri dari 2 lantai dengan 16 kamar berukuran masing-masing 7x9 meter. Saat ini, asrama Gedung Surya dihuni untuk para santri baru sekitar 200-an santri dan sekitar 20 guru. Beberapa ruangan di gedung ini difungsikan untuk kantor administrasi pondok, kantor media center, dan ruang-ruang kelas. Gedung Indonesia II peletakan batu pertamanya oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala pada 2014. Pembangunannya memakan waktu sekitar 1,5 tahun, dan sejak 2015 telah digunakan. Terdiri dari 2 lantai dengan 10 ruang, saat ini digunakan untuk kelas-kelas, perpustakaan, koperasi pelajar, dan kantor staf pengasuhan santri. Pada tahun 2019, Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kala hadir kembali ke Tazaka dan meresmikan gedung ini bertepatan dengan momentum peringatan Sewindu Pondok Modern Tazaka. Sebagian besar gedung ini adalah wakaf dari Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Gedung Madinah adalah wakaf dari Bapak Haji Edi Suyitno. Pembangunannya dimulai pada awal 2014 dan memakan waktu sekitar 8 bulan. Terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk dapur masak, restoran santri dan guru, sedangkan lantai 2 digunakan untuk perkantoran pondok. Ada 5 lembaga, 12 departemen, dan 17 bagian. Dari lantai 2 gedung Madinah ini, Direktur KMI dan ketua-ketua lembaga pondok menggerakkan dinamika organisasi pondok. Sarana prasarana MCK menjadi penting keberadaannya di pondok. Saat ini, dengan jumlah santri 600 anak dan 100 orang guru, Pondok Modern Tazaka memiliki 102 unit MCK, 17 urinoir, dan lebih dari 75 keran wudhu dan cuci, dengan rasio 1 kamar mandi untuk 7 hingga 8 orang. Semuanya adalah wakaf dari masyarakat muslim secara bergotong royong. Pondok Modern Tazaka akan terus meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya. Kemudian ada Gedung Al-Ashraf yang terletak di luar area pondok. Gedung ini difungsikan sebagai gedung MI, TPQ Al-Ashraf, dan ruang kelas tambahan untuk KMI. Gedung ini memiliki 2 lantai dengan 6 lokal kelas pada setiap lantainya. Mulai pembangunan pada tahun 2018 dan diresmikan oleh masyayikh dari Timur Tengah. Di antaranya adalah Syekh Adnan Afyoni, Syekh Mahmud, Syekh Muhammad Rajab, dan Syekh Umar. Ketiganya berasal dari Suriah. Pondok pesantren itu hakikatnya menggabungkan tripusat pendidikan, sekolah, rumah, dan masyarakat. Ketiganya terintegrasi di dalam sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren. Itulah di antara perbedaan mendasar antara pondok pesantren dengan sekolah pada umumnya. Pada gilirannya,
karena pesantren menggabungkan 3 pusat pendidikan itu, sekolah, rumah, dan masyarakat, maka penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana serta fasilitas-fasilitas pendukung pun harus mengintegrasikan ketiga komponen itu. Di sekolah umum misalnya hanya memikirkan atau menyediakan ruang-ruang belajar. Mereka tidak berpikir bagaimana menyediakan tempat tidur asrama, karena tempat tidur difikirkan oleh orang tua di rumah. Mengapa? Karena anak hanya 7 jam, 8 jam di sekolah. Sebaliknya, orang tua memikirkan tempat tidurnya, MCK-nya, tempat makannya, tetapi tidak memikirkan ruang-ruang belajarnya, karena ruang belajarnya dipikirkan oleh pihak sekolah. Nah, di pesantren, apa yang dipikirkan oleh sekolah dan apa yang dipikirkan oleh orang tua di rumah itu dipikirkan oleh pesantren. Maka pesantren harus menyediakan tempat tidur atau asrama, kamar-kamar, seperti halnya orang tua memikirkannya di rumah. Harus berpikir bagaimana menyediakan ruang-ruang belajar, kelas-kelas, seperti yang dipikirkan oleh sekolah-sekolah. Harus berpikir pula bagaimana menyiapkan MCK, sanitasi, air, dapur, tempat makan, seperti yang dipikirkan orang tua di rumah, yang tidak dipikirkan oleh sekolah. Jika ada 1000 santri misalnya, dan jika rasionya adalah 1 MCK untuk 10 anak, maka dibutuhkan 100 unit MCK, kamar mandi. Tentu sesuatu yang tidak difikirkan oleh sekolah pada umumnya. Mengapa? Karena mereka hanya 7 jam, 8 jam sehari di sekolah. Di pesantren, mau tidak mau, karena hidupnya 24 jam, memikirkan juga bagaimana mandinya, bagaimana makannya. Termasuk diantaranya adalah memikirkan fasilitas ibadah, masjid, musola. Sesuatu yang tidak difikirkan oleh sekolah dan tidak pula difikirkan oleh orang tua di rumah, tapi dipikirkan oleh masyarakat. Anak-anak kita biasanya sekolahnya di sekolah, makan di rumah, tidur di rumah, sholatnya di masjid kampung. Nah, di pesantren, masjidnya harus dibuat di dalam pesantren, supaya anak-anak itu sholatnya di masjid pesantren, makan di dapur dan ruang makan pesantren, sekolahnya dalam pesantren, mandi, cuci, kakusnya di dalam pesantren, terintegrasi semuanya. Bahkan sampai kepada fasilitas umum, lapangan-lapangan olahraga, sesuatu yang biasanya tidak terlalu difikirkan oleh sekolah maupun oleh rumah kita, tetapi difikirkan oleh masyarakat. Biasanya kan anak-anak kalau olahraga di lapangan. Nah, ini lapangannya harus berada di dalam lingkungan pesantren. Jadi pondok pesantren itu hakikatnya adalah menggabungkan 3 pusat pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif. Jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan antara unsur-unsur yang ada di sekolah, unsur-unsur yang ada di rumah, dan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Belum lagi kalau kita bicara tentang turunan dari sarana prasarana itu. Kalau kita menyediakan 100 MCK misalnya, maka berarti kita harus memikirkan bagaimana debit air. Apakah mencukupi untuk 1000 orang apa tidak? Bagaimana instalasi air itu sampai masuk ke kamar mandi anak-anak itu. Dapur, berarti ada 1000 orang yang makan pagi, makan siang, makan malam. Maka kita harus berpikir bahan baku yang cukup, menu masakan yang memadai, dan ada juru masak yang juga cukup, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua menjadi konsen, pikiran, dan agenda di dalam sistem manajemen dan sistem pengelolaan maupun
yang ada dalam kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren. Lalu ada Gedung Indonesia 1 di seberang area pondok. Gedung ini merupakan hibah dari Kementerian PUPR melalui kerjasama antara Menteri Perumahan Rakyat pada saat itu, Haji Jan Farid. Saat ini, gedung tersebut difungsikan sebagai gedung wisma tamu dan ke depan aulanya akan difungsikan sebagai ruang kelas perkuliahan. Untuk menunjang kemandirian pondok, maka dibuatlah unit-unit usaha milik pondok. Salah satunya adalah Tasko. Tasko saat ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari snack, minuman, bumbu dapur, roti ahsan, sembako, hingga peci dan sabun juga tersedia di sini. Selain itu, Tasko juga memiliki resto cepat saji berbasis ayam herbal yang berada tepat di samping Tasko. Semua keuntungan Tasko akan digunakan sepenuhnya untuk menunjang pendanaan dan perekonomian pondok. Selain pergedungan yang ada di dalam pondok, Tazaka juga memiliki beberapa aset wakaf yang terletak di luar area pondok. Salah satunya adalah Tazaka Center. Tazaka Center merupakan wakaf dari Ibu Rahma Sukaltung dan terletak di lokasi strategis, yakni di pinggir Jalan Pantura, Batang, Pekalongan. Pada awalnya, Tazaka Center digunakan sebagai kantor IKPM Pekalongan. Namun saat ini Tazaka Center digunakan sebagai kantor Ahsan Herbal. Lalu ada pula satu aset rumah di Batang yang merupakan wakaf dari Bapak Bambang Bogo Asmoro. Rumah ini rencananya akan dilelang, yang kemudian uang hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menunjang pembangunan di pondok. Kemudian ada satu aset rumah yang terletak di Jalan Hayam Muruk, Pekalongan. Rumah ini merupakan wakaf dari Ibu Vivi dan Bapak Alek Wali Kota Pekalongan. Selain Tasko, pondok juga memiliki unit usaha lain yang bergerak di bidang pemecahan batu. Adalah Lantabur, unit usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Lalu ada Tazaka Medical Center sebagai klinik yang diperuntukkan untuk santri dan masyarakat. Di sini, dokter dan perawat selalu standby 24 jam untuk menjaga apabila ada santri yang sakit. Kemudian di luar area pondok ada komplek perumahan guru yang diberi nama Perumahan Istanbul. Perumahan di sini diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah berkeluarga di Pondok Modern Tazaka. Perumahan ini juga dipandang penting karena guru-guru di Pondok Modern Tazaka harus terus berdekatan dengan pondok. Oleh karenanya, Pondok Modern Tazaka sejak 2011 sampai 2020 ini, dan insya Allah seterusnya akan terus mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana serta fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan dan pengajaran yang mencakup dan meliputi semua aspek kehidupan, baik itu dalam wilayah apa yang terjadi di sekolah maupun yang dalam wilayah yang terjadi di rumah, bahkan juga dalam wilayah terjadi di masyarakat. Semuanya terintegrasi dan bersifat komprehensif. Terima kasih pula kepada seluruh donatur, muhsinin, para wakif, dan anak-anakku santri, para wali santri, para ansor Tazaka yang selama ini telah ikut berkontribusi, membantu, dan berjuang bersama untuk mengembangkan sarana prasarana yang ada di pondok pesantren Tazaka ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita berikan, kita wakafkan menjadi amal jariah kita yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Dan insya Allah mohon doanya mudah-mudahan ke depan kita terus mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, diberi kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, dan juga keikhlasan di dalam mengawal anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, menyiapkan mereka semua menjadi manusia-manusia masa depan yang unggul, yang berilmu, yang berpengetahuan luas,
dan yang berakhlakul karimah. Itulah gedung-gedung yang ada di Pondok Modern Tazaka. Semoga kedepannya bisa terus bertambah dan berkembang. Mengingat jumlah santri yang terus membludak setiap tahunnya, partisipasi kaum muslimin juga sangat diharapkan demi kemajuan dan pengembangan pondok.